Afalam yanzuru ilas samaa'i fawqahum kaifa banainaha. Apakah mereka tidak memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami membangunnya, wa zayyannaha, dan menghiasinya, wa ma laha min furuj, padahal tidak ada celah retak sedikit pun padanya, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasi, bumi telah kami hamparkan dan kami letakkan padanya gunung, wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij, dan kami tumbuhkan dan kami tumbuhkan pada bumi tanaman-tanaman yang berpasangan dan enak dipandang. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib, sebagai pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka, dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid, dengan air tersebut kami tumbuhkan kebun-kebun, pepohonan dan bijian yang dituai, dipanen. Wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid, dan juga kurma-kurma yang tinggi yang memiliki mayang yang bertumpuk. Rizqan lil ibad, sebagai rezeki bagi para hamba. Wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj, dan dengan air tersebut kami hidupkan tanah yang mati, negeri yang mati. Kadzalikal khuruj, demikian pula lah keluarnya manusia dari kubur. Ya, kita sudah selesai apa terakhir ya. Ya, jadi faidah yang bisa kita petik dari dari ayat ini diantaranya perintah untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang ada di langit dan di bumi. Jadi Allah menganjurkan kita untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi, supaya kita tahu betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, dan supaya bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu faedah berikutnya, ya tadi itu Allah sebutkan alasannya tabsiratan wa dzikra, sebagai pelajaran dan peringatan. Jadi Allah menyebutkan tanda-tanda kekuasaan tadi sebagai pelajaran dan peringatan bagi kita. Dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, kita bisa mengambil pelajaran dan peringatan. Likulli 'abdin munib, ya. Itu faedah pertama. Faedah kedua, keutamaan hamba yang munib, yang kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Raji'un ila ta'atina, kata Imam Al-Mahalli, yaitu kembali menaati kami. Artinya dia tergelincir dalam kesalahan lalu kembali. Berarti mirip dengan apa? Taubat, ya. Kembali sih mirip dengan taubat. Jadi terdapat keutamaan orang yang bertaubat. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, air yang Allah turunkan dari langit adalah air yang diberkahi. Jadi Allah menurunkan hujan ini merupakan air yang diberkahi. Maka jangan sampai kita mencelaknya, menolaknya, mencacinya. Terimalah pemberian Allah. Kalau memang kita sudah banyak air, alihkan ke yang lain. Jangan ditolak, ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ini juga, dari ayat tadi, ayat ke-9, terutama yang 10 juga, adanya ba'u as-sababiyah, adanya ba yang menunjukkan sebab. Maksudnya apa? Di sini Allah katakan dalam ayat yang ke-9, kami turunkan dari langit air yang diberkahi, yang dengannya kami tumbuhkan pepohonan. Dengan apa? Air. Berarti dengan sebab air. Nah, ini ba sababiyah. Begitu juga pada ayat yang terakhir, yang ke-11, wa ahyayna bihi baldatan maita, kami hidupkan tanah yang kering, yang mati dengan air, dengan sebab air. Ba di sini ba sababiyah. Kenapa perlu
disebutkan ini karena sekte Asy'ariyah menolak as-sababiyah. Karena mereka meyakini apa yang Allah tetapkan tanpa sebab, tujuan, dan hikmah. Kalau kita bantah mereka, ini lihat nih, dalam ayat Al-Quran Allah kami hidupkan tanah yang mati dengan air. Ini kan sababiyah, kata mereka bukan sababiyah. Jadi mereka sudah menyalahi fitrah, menyalahi bahasa apa ya? Sababiyah artinya yang menunjukkan sebab. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab ada yang seperti itu. Itu contohnya ya. Masih banyak lagi keanehan sekte Asy'ariyah demi melegalkan keyakinan mereka, pemikiran mereka kan sampai menolak hadis, menolak bahasa, sampai mengungkapkan pendapat yang tidak ada sokongannya dari bahasa sama sekali. Ya ini kalau orang sudah menyimpan dari al-haq begini ya. Jadi akhirnya ada keanehan-keanehan yang muncul dari mereka. Lalu faedah berikutnya dan faedah terakhir ini yang bisa kita petik dari ayat tadi, itu ayat 11, adanya qiyas analogi, menyamakan sesuatu yang tidak ada dengan yang ada karena ada kesamaan dari sisi illah, dari sisi sebab dan semacamnya. Nah, contohnya ini dalam ayat ini, kadzalikal khuruj. Allah katakan dengan air kami hidupkan tanah yang mati, demikian pula keluarnya manusia dari dari kubur. Jadi artinya sebagaimana Allah sanggup menghidupkan tanah yang mati, Allah juga sanggup menghidupkan orang yang mati. Namanya apa? Qiyas ya Bapak ya. Qiyas. Nah itu ya, itulah beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat ke-6 sampai ayat yang ke-11. Nah sekarang kita masuk ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa ashabur rassi wa Thamud wa 'adu wa fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul aikati wa qaum Tubba' kullun kadzdzaba rusula fa haqqa wa'id afa'ina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Kadzabat qablahum qaumun Nuh. Sebelum mereka kaum Nuh telah mendustakan, wa ashabur ras, begitu juga penduduk Ras, wa Thamud dan penduduk Thamud, kaum Thamud, wa 'adu wa fir'aun wa ikhwanu Lut. Demikian pula kaum 'Ad, Fir'aun dan saudara-saudaranya Lut, wa ashabul aikati wa qaum Tubba, dan begitu pula penduduk Aika dan kaum Tubba. Kullu kadzabar rusul, semua mereka mendustakan para rasul. Fahaqqa wa'id, maka pantaslah mereka mendapatkan ancaman. Afa'ina bil khalqil awal, apakah kami merasa letih dalam penciptaan yang pertama? Apakah kami merasa tidak sanggup menciptakan atau merasa letih, lemah tentang penciptaan pertama? Bal hum fi labsin min khalqin jadid, bahkan mereka berada dalam keraguan tentang penciptaan yang baru. Di ini ayatnya saya baca terjemahannya secara keseluruhan. Sebelum mereka kaum Nuh telah mendustakan, atau sebelum mereka telah mendustakan kaum Nuh, penduduk Ras, Thamud, 'Ad, Fir'aun dan saudara-saudaranya Lut, dan begitu juga penduduk Aikah dan kaum Tubba, mereka semua mendustakan para rasul, maka pantaslah mereka mendapatkan ancaman. Apakah kami merasa letih tentang penciptaan pertama, merasa letih dengan penciptaan pertama? Bahkan mereka merasa ragu tentang penciptaan yang baru. Ya, itu surat Qaf ayat ke-12 sampai ayat ke-15. Ya, jadi di sini Bapak
pada ayat sebelumnya Allah kan menyebutkan tentang tanda-tanda kekuasaannya supaya kita apa? Takut ya, supaya kita beriman kepadanya. Nah, di sini pada ayat yang akan kita bahas nih, Allah juga menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya. Bahwasanya Allah sudah membinasakan kaum-kaum yang banyak, nanti akan kita bahas, yang akan kita sebutkan. Ini juga tanda kekuasaan Allah supaya kita takut jangan sampai yang menimpa mereka menimpa diri kita. Jadi Allah ketika menyebutkan beberapa kaum ini bukan sekedar cerita begitu saja, ibaratnya seperti cerita dongeng, sekedar cerita oh dulu pernah begini. Nah, tujuan Allah menyebutkan kisah-kisah umat terdahulu supaya apa? Kita mengambil pelajaran. Kalau umat terdahulunya yang baik, supaya kita mengikuti mereka. Tapi kalau umat terdahulunya yang buruk, supaya kita apa? Tidak meniru mereka gitu. Nah, kita bahas ayatnya. Di sini Allah katakan kadzabat qablahum qaumun Nuh. Sebelum mereka telah mendustakan kaum Nuh. Sebelum mereka ini siapa? Siapa sih? Sebelum mereka. Oh, tiba-tiba mereka saja. Siapa di sana? Quraisy ya, ini kafir Quraisy, musyrikin Quraisy. Jadi sebelum musyrikin Quraisy sudah ada yang mendustakan para rasul. Contohnya di sini kaum Nuh. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh. Nah, itu pertama. Lalu berikutnya wa ashabur ras, dan penduduk ras ya, bukan ras. Kalau ras kepala. Penduduk ras itu apa? Di sini sebenarnya ada pendapat beberapa ahli tafsir, cuman kita ikut aja pendapatnya Imam Al-Mahalli. Kata beliau, ras di sini dia bikrun kanu muqimin 'alaiha bimawashihim ya'budun al-asnam. Ya, wa nabiyyuhum qila Hamdalatun Safwan wa qila ghairuh. Penduduk ras ini artinya sumur. Dulu mereka tinggal di dekat sumur dengan hewan ternak mereka. Jadi biasanya di mana ada air, di situ ada hidupannya. Makanya kenapa di Afrika banyak orang tinggal di pinggir sungai Nil? Ya itulah kehidupan manusia dengan air. Tanpa air tidak ada kehidupan. Makanya kita lihat di gurun ada orang nggak? Jarang, kalaupun ada 1-2 orang Baduy mungkin, tapi seringnya kosong, nggak ada kehidupan. Makanya di Arab Saudi ada namanya Rubu'ul Khali, 1/4 yang kosong. Artinya apa? 1/4 Arab Saudi isinya cuma gurun kosong, nggak ada penduduk. Tapi siapa sangka di bawahnya terkandung dolar, jutaan dolar ya, miliaran dolar, minyak bumi ya, melimpah sekali Bapak ya. Nggak ada yang ngira Timur Tengah itu, nggak ada yang ngira zaman dulu, orang-orang nggak ngira Timur Tengah bakal jadi negara kaya raya. Arab Saudi, terus Uni Emirat Arab, Qatar, dulu miskin, nggak ada kehidupan sana, kering ya. Tapi siapa sangka sekarang jadi negara kaya. Ini Allah memberikan karunia kepada siapa yang dia kehendaki ya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat kita, dan selalu menerima pemberian Allah kepada orang lain. Jangan iri Bapak ya, karena Allah Maha Adil. Ya, kita lanjut. Jadi di sini kaum Nuh telah mendustakan sebelum musyrikin Quraisy. Begitu pula penduduk Ros, ya itu tadi, Ros itu artinya sumur. Mereka dulu tinggal di situ bersama ternak-ternak mereka. Mereka beribadah kepada berhala. Ya, mereka beribadah kepada berhala. Artinya mereka orang-orang kafir ya. Dan nabi mereka ada yang menyatakan namanya Handalah bin Safwan, dan ada yang menyatakan selainnya. Iya, bisa jadi nama-nama Arab memang ya. Cuma kita nggak bisa memastikan di daerah mana, ada perbedaan pendapat di antara ahli tafsir. Yang jelas apapun yang Allah katakan kita terima, walaupun kita tidak tahu di mana tempatnya Bapak ya. Yang jelas ada yang namanya kaum Ros, penduduk Ros, itu aja.
Kalau kaum Nuh jelaslah ini penduduk Ros. Siapa nabinya? Allahu a'lam. Allah lebih tahu. Nah ini, jadi sebelum musyrikin Quraisy sudah ada orang yang mendustakan para rasul, di antaranya kaumnya Nabi Nuh, penduduk Ros. Lalu berikutnya Thamud, kaum Saleh, kaumnya Nabi Saleh. Lalu Ad ini kaum Hud, kaumnya Nabi Hud. Ya, wa Fir'aun. Nah, Fir'aun udah nggak perlu dijelaskan, udah jelas ya. Wa ikhwanu Lut, dan saudara-saudaranya Lut. Maksudnya kaumnya Nabi Lut. Penduduk apa namanya? Sodom, Bapak ya. Mereka suka dengan sesama jenis. Makanya Sodom istilah sodomi diambil dari ini. Yang cocok itu Bapak ya. Kata para ulama, kalau kita mau nyebut perilaku menyimpang tadi, laki-laki dengan laki-laki, sodomi, jangan luti. Iya, karena ada ungkapan orang Arab ini amal luti, ini perbuatan luti. Padahal Nabi Lut tidak melakukan itu kan, yang melakukan adalah kaumnya. Maka kata para ulama perlu diingatkan nih, jangan sampai terlontar kata-kata seperti itu, walaupun bisa jadi kita mengungkapkannya tidak dalam rangka mengarahkan kepada Nabi Lut, tapi lahirnya mengarahkan kepada Nabi Lut. Maka kalau menyebutkan sodomi, perbuatan kaum Sodom, karena Nabi Lut tidak melakukan itu, jelas Bapak ya. Karena kalau di sini, insya Allah di Indonesia nggak ada, tapi orang Arab kadang ketika nyebut ini, misalkan homoseks ya, mereka nyebutnya ada amalul luti, amalannya Lut. Lut nama siapa? Nama Nabi, masa Nabi Lut melakukan itu? Yang benar kaum Lut. Nah gitu. Maka yang lebih cocok Sodom ya, Sodomi misalnya gitu. Ya, kita lanjut, itu Nabi wa ikhwan Lut, kaumnya Nabi Lut. Lalu berikutnya wa ashabul aikah, dan penduduk Aikah, yaitu Al-Waisah, maksudnya kaum Syuaib, kaumnya Nabi Syuaib. Lalu berikutnya wa kaum Tubba. Nah, jadi yang mendustakan para rasul banyak nih, kaumnya Nabi Nuh, penduduk Ros, kaum Thamud, kaum Ad, Fir'aun, kaumnya Lut, Sodom, penduduk Aikah, dan kaum Tubba. Kaum Tubba apa? Huwa malikun kana bil Yaman aslama wa da'a qaumu ila Islam fakadzabu. Tubba di sini katanya, kata Imam Al-Mahalli, adalah raja yang ada di Yaman. Dia masuk Islam dan mengajak kaumnya untuk masuk Islam, tapi mereka mendustakannya, tidak mau mengikutinya. Jadi di sini Tubba ini orang beriman, ya, seorang raja di Yaman. Allahu a'lam. Ini juga kalau saya baca tafsiran ada berbagai pendapat Bapak ya. Iya, salah satu pendapatnya ini, Tubba itu nama raja di Yaman yang masuk Islam. Nah, itu semua kaum yang mendustakan para rasul. Makanya Allah katakan kullun kadzabar rusul. Mereka semua minal badburin yang sudah disebutkan tadi mendustakan para rasul. Ka Quraisy, seperti kaum Quraisy. Mereka semua mendustakan para rasul, maka pantaslah ancaman jatuh kepada mereka. Kata Imam Al-Mahalli, wajaban nuzulul adabi 'alal jami', maka pastilah turun siksa kepada mereka semua. Pastilah turun siksa kepada mereka semua. Fala yadhiqu sadruka min kufri Quraisyin bik. Karena itu jangan sampai dadamu merasa sempit dari kekafiran Quraisy kepadamu. Padamu ini siapa? Nabi Muhammad. Artinya ayat ini juga merupakan hiburan bagi Nabi kita. Artinya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sendirian. Bukan engkau saja yang didustakan, rasul-rasul sebelummu didustakan oleh umat-umat mereka. Maka jangan engkau bersedih karena penolakan dan pengingkaran Quraisy kepadamu. Nah, ini maksudnya ya. Ini ayat ini merupakan hiburan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Lalu berikutnya Allah katakan, afa'ayina bil khalqil awal, apakah kami merasa letih dengan penciptaan pertama? Penciptaan pertama itu maksudnya apa? Karena ada penciptaan pertama, ada penciptaan baru. Apa maksudnya Z? Apa penciptaan pertama? Ciptakan apa? Manusia kan, Adam kan, itu penjelasan pertama ya. Kalau penciptaan terbaru, dibangkitkannya manusia dari kubur, itu disebut penciptaan yang baru gitu loh. Walaupun sebenarnya pada akhirnya bukan penciptaan, cuman nah jadi di sini Allah katakan, apakah kami merasa letih dengan penciptaan pertama? Nah, ini pertanyaan, tapi bukan minta jawaban. Kata Imam Al-Mahalli, lam na'ya bihi fala na'ya bil i'adah. Kami tidak merasa letih. Di sini Allah bertanya bukan untuk minta jawaban. Apakah kami merasa letih dengan penciptaan pertama? Artinya kami merasa tidak sanggup untuk menciptakan manusia dari yang tidak ada menjadi ada. Kami tidak merasa letih. Karena itu kami pun tidak merasa letih untuk mengulangi penciptaan, gitu maksudnya. Balhum, jelas apa ya? Jadi Allah di sini bertanya bukan untuk minta jawaban, tapi ingin menegaskan sebagaimana kami tidak merasa letih menciptakan Adam yang dari tidak ada menjadi ada, begitu juga kami tidak letih untuk mengulangi manusia setelah mati. Ulangi. Lebih sulit mana? Menciptakan, membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, atau yang sudah ada dirakit lagi? Lebih sulit mana? Hah? Lebih sulit yang dari sesuatu tidak ada menjadi ada. Kalau ulang udah ada, tinggal disusun lagi aja gitu. Nah itu ya, artinya sebagaimana Allah tidak merasa letih untuk menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, apalagi sekedar mengulangi dari yang ada. Ya ini ya, jadi kami tidak merasa letih ya. Balhum fi labsim min khalqin jadid, bahkan mereka berada dalam keraguan tentang ciptaan yang baru. Apa ciptaan baru? Sekali lagi, membangkitkan manusia dari kubur, wa huwal ba'ats, yaitu kebangkitan manusia dari kubur. Nah itulah beberapa ayat surat Qaf dari ayat yang ke-12 sampai ayat ke-15. Nah, dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya pertama, peringatan keras terhadap orang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Peringatan keras bagi orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Dari mana? Ya dari contoh yang Allah sebutkan, kaum-kaum yang mendustakan para rasul. Artinya, saya mau nanya, yang mendustakan Nabi Muhammad ini kaum Quraisy. Kaum Quraisy dibandingkan kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Nuh, kaum Lut, mana yang lebih kuat? Lebih kuat mana? Z. Kaum Quraisy atau kaum yang terdahulu? Nah, kalau terdahulu kan? Iyalah, karena kaum ini aja, Thamud aja, mereka membuat rumah dari watamuja besokrobil luar. Mereka membolongi batu jadi patungan. Besar-besar, bayangkan. Quraisy nggak bisa, ya kan? Dan tingginya juga puluhan meter. Karena Nabi Adam aja tingginya berapa? Situ Nadiroan kan 60 hasta, bayangkan. 30 meter ya. Sedangkan Quraisy yang paling berapa? Seukuran mirip kayak kita, paling 2 meter berapa lah, atau di bawahnya bahkan. Artinya nggak sebanding. Artinya kalau umat terdahulu saja yang kuat-kuat Allah binasakan amat mudah, apalagi cuma Quraisy yang nggak ada apa-apanya. Ya. Quraisy nggak ada apa-apanya, Bapak. Kalau dari sisi fisik mereka nggak punya apa-apa. Kelebihan Quraisy bangsa Arab di zaman Nabi ini bahasa, mereka pintar berpuisi, bersyair, itu aja. Tapi kalau sisi fisik kalah, nggak ada apa-apanya ya. Maka ini ancaman bagi orang Quraisy dan siapapun yang mendustakan Rasul. Artinya sebagaimana para
orang-orang yang menolak Rasul zaman dahulu dibinasakan, maka di zaman sekarang pun bisa dibinasakan. Ya Bapak ya, hati-hati, ini peringatan bagi orang-orang yang mendustakan Rasul ya, Rasul kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat-ayat tadi, yang kedua, hiburan bagi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tadi yang sudah disebutkan oleh Imam Al-Mahalli ketika menyebutkan tentang beberapa kaum yang mendustakan para Rasul, semuanya mendustakan para Rasul dan mereka semua pantas mendapatkan siksa. Nah, di sini Imam Al-Mahalli menyatakan fala yadhiqu sadruka min kufri Quraisyin bik. Maka jangan sampai dadamu merasa sempit karena kekafiran, karena pengingkaran Quraisy kepada diri. Artinya ayat ini hiburan bagi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga hiburan bagi kita, Bapak. Artinya kita bisa membanding kalau misalnya kita nih dakwah menghadapi penentangan, menghadapi pengusiran, eksekusi atau apa istilahnya gitu, persekusi ya istilahnya gitu. Ya kita tengok nggak ada apa-apanya kita dibanding Nabi kita. Ya kita ini masih ringan, ya. Masih bisa dakwah walaupun nggak di tempat yang mungkin kita harapkan. Apa yang kita harapkan belum tentu baik, Bapak. Apa yang kita inginkan belum tentu baik. Sedangkan apa yang Allah pilih pasti baik. Nah ini kalau kita penuhkan dengan banyak bersyukur, kita akan Allah berikan nikmatnya, tambah nikmatnya kepada kita. Ya makanya dengan membaca kisah umat terdahulu, kisah yang terjadi pada para Rasul itu menegarkan kita, membuat kita lebih tegar. Ternyata kita nggak ada apa-apanya. Ya. Nah itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari ayat tadi dan ini terakhir, yaitu penetapan adanya hari kebangkitan dengan dalil akli, dalil akal. Artinya di sini Allah menyebutkan, apakah kami merasa letih dengan penciptaan pertama? Ini Allah ingin merangsang akal kita berpikir. Artinya sebagaimana Allah saja sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, apalagi sekedar mengulangi. Nah ini artinya dalil akal juga Bapak bisa kita pakai, tidak semuanya terlarang. Yang pertama dalil nakli, Al-Quran dan hadis. Dalil akal ditiadakan enggak? Boleh, selama apa? Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau mendukung nggak apa-apa. Tapi kalau dalil akal bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, salah. Jangan sampai kita merasa akal saya lebih cerdas dibandingkan ayat dan hadis ini. Hati-hati itu. Kalau kita sudah demikian, kita sudah jadi Abu Jahal, ya kan? Karena Abu Jahal menolak Al-Quran dengan apa? Ini akalnya. Dia mengira dia cerdas, padahal dia jahal. Dia sudah bodoh. Ya, itu apa ya? Nah, itulah beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat tadi. Nah, sekarang kita masuk ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Il yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sungguh telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada tali lehernya, urat lehernya ya. Idyatalaqqal mutalaqiyan, yaitu ketika dua makhluk mencatat, anil yamini wa anil shimali qa'id,
yang di kanan satu duduk, yang di kiri satu duduk. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun perkataan diucapkan, ia ucapkan, kecuali di sisinya ada yang mengawasi lagi hadir. Nah ini. Jadi saya baca terjemahan seluruhnya. Sungguh telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua makhluk mencatat dari kanannya seorang seorang dari satu makhluk duduk di kiri di kanannya dan satu makhluk duduk di kirinya. Tidaklah ia mengucapkan satu pun ucapan perkataan kecuali di sisinya ada yang mengawasi lagi hadir. Nah ini kita bahas apa ya. Allah nyatakan dalam ayat ke-16, walaqad khalaqnal insan, sungguh telah kami ciptakan manusia. Allah telah menciptakan manusia semuanya tanpa kecuali, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami mengetahui apa yang diwaswaskan hatinya. Waswas artinya apa? Dibisikkan apa? Nah itu hadithu yang disampaikan oleh hatinya. Ya. Hati siapa? Hati manusia maksudnya. Ya. Wa nahnu, nah ini selesai. Lalu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Al-waridan irqan bisafatil uluf, yaitu dua urat yang ada di belakang leher. Berarti apa ini ya? Apa namanya? Urat leher ya? Urat leher. Ya. Jadi sini Allah katakan kami lebih dekat kepadanya. Kepada siapa? Pada manusia daripada urat lehernya. Kami lebih dekat pada manusia daripada urat lehernya. Kami lebih dekat pada manusia daripada urat leher sini. Kami lebih dekat, Allah lebih dekat. Nah inilah dalil sebagian orang ketika tanya, di mana Allah? Sini. Bagaimana nih? Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kata Imam Al-Mahalli, bil ilm, kami lebih dekat kepadanya dari sisi pengetahuan. Artinya pengetahuan Allah itu sangat dekat. Iya, iya. Ya ini penafsiran Imam Mahalli. Imam Mahalli nggak gitu. Beliau berpendapat maksudnya ilmu. Kami lebih dekat, maksudnya pengetahuan kami lebih dekat daripada urat lehernya. Ini penafsiran Imam Al-Mahalli. Ya, tapi Bapak bisa juga seperti itu. Tapi pendapat yang lebih kuat, maksud dekat di sini bukan dekatnya pengetahuan Allah, tapi para malaikat. Apa dalilnya? Ayat selanjutnya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua malaikat mencatat. Berarti yang dekat ini apa? Malaikat. Loh, berarti kalian Wahabi berarti sudah melakukan takwil. Gimana nih? Ya kita katakan takwil, anggap kalau ini dianggap takwil. Kalau selama ada qorina, ada bukti yang mengarti itu nggak masalah. Dan ini dalam Al-Quran ada. Apa ya? Artinya gini, kadang Allah menyebut kami di sini nggak mesti Allah, tapi malaikatnya. Contohnya dalam surat Hud, Allah katakan, "Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ruhu wa ja'atul busyra yujadiluna fi qaumi Lut." Nah ini nih. Jadi ketika datang para malaikat, datang ke Nabi Ibrahim dalam wujud apa? Manusia. Nah setelah itu dihidangkan makanan oleh Nabi Ibrahim kan? Makanlah, nggak ada yang nyentuh satupun makanan itu. Sehingga akhirnya apa? Timbul ketakutan pada Nabi Ibrahim. Wah, apa ini? Nah, barulah dikasih tahu oleh para malaikat yang berwujud manusia ini, kami ini para malaikat. Lalu apa? Mereka mengabarkan pada Nabi Ibrahim tentang
kelahiran Ishak. Jelas? Wa mar'atu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Ketika itu istrinya Nabi Ibrahim berdiri di balik tirai. Lalu kami kabarkan kepadanya tentang Ishak. Kami kabarkan kepadanya tentang Ishak. Saya menanya, yang mengabarkan apakah Allah atau malaikat? Itu lihat tuh. Jadi nggak mesti kami di sini Allah, bisa masih malaikat. Jelas ya? Lalu Allah sebutkan setelah ayat setelahnya. Jadi setelah Nabi Ibrahim hilang rasa takutnya dan sudah menerima kabar gembira kelahiran Ishak, yujadiluna fi qaumi Lut. Nabi Ibrahim pun berbincang-bincang dengan kami tentang kaum Lut. Kira-kira yang berbincang dengan kami, Nabi Ibrahim berbincang dengan siapa sih? Malaikat kan? Tapi di sini Allah menyebutkan apa? Berbincang dengan kami. Sekilas berarti berbincang dengan Allah, berbincang dengan malaikat. Ini menunjukkan kadang kalau ada penggunaan kata kami di dalam Al-Quran, nggak mesti menunjuk kepada Allah, tapi juga kepada para malaikat. Termasuk kayak tadi, kami lebih dekat kepadanya daripada urang leher. Maksud kami ini siapa? Para malaikat. Walaupun bahwa ada sebagian ulama ahlu sunnah menafsirkan kami di sini Allah, yang maksudnya apa? Pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah lebih dekat daripada urat leher manusia. Ini ada yang menafsirkan gitu. Tapi pendapat yang lebih dekat pada kebenaran, yaitu maksud kami di sini adalah malaikat. Insya Allah ini pembahasan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Panjang nih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.